Selamat malam, yang terhormat kepada Ibu Karyaningsih selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dan kepada audiens yang telah menonton video saya. Perkenalkan, nama saya Rusepia Syarasiaan dengan ujung MPM 166. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pelatihan dan pengembangan pegawai yang dimana materi tersebut termasuk ke dalam materi dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di mana topik pembahasan kita itu ada 7. Yang pertama ada pengertian pelatihan dan pengembangan pegawai, yang kedua ada jenis-jenisnya, ketiga ada tujuan, keempat ada manfaat, kelima ada kelemahan pelatihan dan pengembangan pegawai, keenam ada teknik atau metode pelatihan, dan terakhir ada studi kasus dari PT Air Manado. Pembahasan pertama itu tentang pengertian pelatihan. Jika disimpulkan menurut pendapat para ahli, pelatihan adalah usaha untuk meningkatkan keterampilan dan memperbaiki kinerja pekerja pada suatu pekerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya ada pengertian pengembangan. Jika disimpulkan menurut pendapat para ahli, pengembangan adalah kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi diri guna membantu karyawan untuk membesarkan diri terhadap pekerjaan atau posisi di masa yang akan datang. Jadi, pengertian pelatihan dan pengembangan adalah sesuatu yang mengacu pada hal-hal yang berhubungan dengan usaha-usaha berencana untuk dilaksanakan untuk mencapai penguasaan keterampilan, pengetahuan, dan sikap karyawan atau anggota organisasi. Pengembangan juga lebih difokuskan pada peningkatan keterampilan dalam mengambil keputusan dan hubungan manusia atau human relation. Selanjutnya ada jenis-jenis pelatihan dan pengembangan pegawai. Yang pertama ada pelatihan keahlian, di mana pelatihan keahlian ini sering sekali digunakan di dalam suatu perusahaan, di mana pelatihan keahlian ini itu berfokus kepada kemampuan yang sudah kita miliki. Kedua itu ada pelatihan ulang, di mana kemampuan yang sudah kita miliki diasah kembali untuk memenuhi tuntutan kerja yang sering berubah-ubah. Ketiga itu ada pelatihan lintas fungsional, di mana pelatihan lintas fungsional ini melatih karyawan untuk melakukan pekerjaan di luar bidang yang sudah mereka ketahui. Keempat ada pelatihan tim, di mana pelatihan ini itu membangun kerjasama antar tim untuk menyelesaikan pekerjaan demi tujuan bersama. Yang kelima itu ada pelatihan kreativitas, di mana pelatihan ini itu mengembangkan atau memperluaskan gagasan sebebas mungkin untuk melihat suatu kreativitas dari karyawan tersebut. Selanjutnya ada tujuan pelatihan dan pengembangan pegawai. Yang pertama ada memperbaiki kinerja karyawan-karyawannya yang bekerja secara tidak memuaskan. Keempat ada memutakhirkan keahlian para pegawai sejalan dengan kemajuan teknologi. Ketiga ada mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan baru agar kompeten dalam pekerjaan. Keempat ada membantu memecahkan masalah operasional. Kelima ada mengorientasikan karyawan terhadap organisasi. Dan terakhir itu ada memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi. Selanjutnya itu ada manfaat pelatihan dan pengembangan pegawai. Yang pertama meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas. Yang kedua ada mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar kinerja yang dapat diterima. Ketiga itu ada membentuk sikap, loyalitas, dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Keempat itu ada memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. Kelima ada mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja. Dan yang terakhir itu membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka. Pelatihan dan pengembangan pegawai itu juga memiliki kelemahan. Yang pertama, kinerja partisipan tidak dievaluasi begitu karyawan telah kembali ke pekerjaannya. Kedua, informasi biaya manfaat untuk mengevaluasi program pelatihan tidak dikumpulkan. Ketiga, ketidakadaan atau kurangnya dukungan manajemen. Keempat, ada peran utama atasan tidak diakui. Kelima, pelatihan bakal tidak akan pernah cukup kuat untuk menghasilkan perbaikan kinerja yang dapat diverifikasi. Dan terakhir, sedikit atau tidak ada persiapan untuk tindak lanjut. Ada 2 teknik atau 2 metode dalam melakukan pelatihan dan pengembangan pegawai. Yang pertama ada teknik on the job, di mana karyawan dilatih tentang pekerjaan baru oleh seorang pelatih yang berpengalaman. Berbagai macam teknik ini yang bisa digunakan dalam praktiknya itu ada rotasi jabatan, latihan pekerjaan, magang, coaching, atau penugasan sementara. Yang kedua itu ada teknik off the job, di mana teknik ini itu dilakukan secara lapangan atau penyajian atau presentasi, di mana itu untuk mengajarkan tentang sikap, konsep, keterampilan kepada karyawan. Metode yang dapat digunakan itu ada metode studi kasus, kuliah, studi sendiri, program komputer, konferensi, dan presentasi.
Selanjutnya ada studi kasus, di mana studi kasus ini membahas mengenai pelatihan dan pengembangan karyawan terhadap produktivitas karyawan di PT Air Manado. Kondisi dari PT Air Manado ini merupakan perusahaan swasta daerah, di mana dia itu memproduksi perusahaan daerah air minum atau PDAM, di mana PT Air Manado ini memiliki karyawan yang produktivitasnya tinggi untuk mencapai kepuasan pelanggan. Pelatihan dan pengembangan pegawai masih kurang terlaksana di PT Air Manado. Tidak ada program pelatihan dan pengembangan yang memadai, ini memunculkan hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan perusahaan yang bersangkutan, yang pada akhirnya akan menurunkan produktivitas perusahaan itu sendiri. Identifikasi masalah dari PT Air Manado. Yang pertama, menurunnya kinerja pegawai PT Air Manado dikarenakan kurangnya kepedulian pemimpin atau ARD terhadap karyawan sehingga terjadinya penurunan kinerja pegawai. Yang kedua itu ada kurangnya pemahaman mengenai teknologi dan perkembangannya. Sebagian besar dari karyawan PT Air Manado kurang menguasai teknologi dikarenakan banyaknya yang kurang memahami teknik atau cara menggunakan teknologi, khususnya di bagian penjualan. Adapun solusi dari permasalahan PT Air Manado ini, yang pertama itu dengan memberikan apresiasi kepada pegawai untuk meningkatkan kinerja para pegawai tersebut. Yang kedua dengan memberikan pelatihan dengan teknik off the job, di mana metode ini juga menggunakan salah satu metode atau teknik, yaitu program komputer. Keterkaitan studi kasus dengan materi itu, yaitu PT Air Manado sudah menjalankan pelatihan dan pengembangan pegawai, yang dimana hasil permasalahan perusahaan tersebut mendapatkan solusi, yang dimana solusi tersebut sejalan dengan tujuan dari pelatihan dan pengembangan pegawai. Adapun tujuan pegawai yang dimaksud itu memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi, dimana hal itu sejalan dengan solusi dari permasalahan PT Air Manado. Selesai sudah pembahasan saya mengenai materi dari pelatihan dan pengembangan pegawai. Di sini saya akan membacakan quotes yang saya ambil dari Claude T. Bissell, yang dimana berbunyi, ambil resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Selesai sudah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah ucap atau perbuatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam dan terima kasih.